Halo teman podcast, Klenta balik lagi nih di episode 2 teman podcast. Gak kerasa ya, kita udah berada di tahun ketiga pandemi COVID-19. 3 tahun terisolasi. Gak kebayang juga stres yang dirasakan orang-orang. Ditambah lagi karakter Gen Z yang gak bisa diam di satu ruangan. Harus gerak, harus berkreasi, harus berkarya, harus jadi juara, harus jadi pemenang. Pokoknya harus terlihat deh. Sehingga karena pandemi, karena isolasi, ujung-ujungnya ada saja Gen Z yang harus berurusan dengan kesehatan mental. Gangguan pada kesehatan mental memang bisa jadi masalah yang besar banget. Kesehatan mental dan kesehatan fisik adalah dua hal yang saling berkaitan. Kalau salah satunya bermasalah, pasti akan mempengaruhi yang lainnya. Tapi, tunggu dulu. Kalian udah paham belum kesehatan mental itu apa? Mending kita samain dulu deh pemahaman kita tentang kesehatan mental. WHO mengidentifikasi kesehatan mental sebagai keadaan di mana seorang individu menyadari kemampuannya dalam mengatasi stres, bekerja secara produktif, serta berkontribusi terhadap komunitasnya. Kalian tahu nggak, kesehatan mental ini nggak kalah penting dengan kesehatan fisik. Dalam penjelasannya lebih lanjut, WHO bilang, kesehatan baru tercapai kalau keadaan fisik, mental, serta sosial seseorang dalam kondisi sejahtera. Kenapa menjaga kesehatan mental itu penting? Seperti kata WHO tadi, kesehatan itu mencakup fisik, mental, serta kehidupan sosial. Ketiganya saling berkaitan dan gak bisa dipisahkan dari satu sama lain. Tunggu. Kali ini kita tidak banyak ngomongin tentang kesehatan mental, kita akan lebih fokus kepada topik mental juara ya. Teman podcast, mungkin pernah mendengar seseorang berkata, "Wih, dia punya mental juara banget." Tapi apakah teman podcast tahu makna dari kata mental juara tersebut? Yuk kita bahas. Menjadi sosok yang memiliki ketahanan dalam menghadapi beragam kesulitan merupakan tantangan bagi setiap orang, terutama bagi generasi muda yang saat ini. Tidak semua orang akan dengan cepat merespon atau mampu mengendalikan diri dalam situasi yang menekannya. Sosok yang mampu menghadapi hal tersebut adalah sosok yang benar-benar memiliki mental yang kuat, atau di sini disebut sebagai mental juara. Seseorang yang memiliki mental juara tidak akan selalu melihat kemenangan sebagai suatu keharusan, tetapi melihat apa yang dapat dia tampilkan dengan sebaik-baiknya. Teman podcast, untuk memiliki mental juara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh generasi muda. Pertama, membangun mental yang tangguh. Coba diingat-ingat deh, ketika sedang berada di situasi dan kondisi menekan, bagaimana ketahanan dan kekuatan teman podcast dalam menghadapinya? Tangguhkah atau baperan? Kita sadar, makin bertambah hari, kehidupan bisa jadi makin sukar, situasi yang membuat stres, berbagai masalah, ditambah lagi faktor lingkungan yang tidak sehat. Bisa aja buat generasi muda berada dalam kondisi terpuruk. Tapi, harus ingat, seseorang yang bermental juara, dia tetap dapat memilih dan mengambil keputusan dan dapat tetap bertahan, menjaga kestabilan emosinya sampai masalah itu selesai dengan baik. Kedua, konsistensi. Ini nih yang susah sekali dilakukan oleh generasi muda. Generasi muda perlu untuk melakukan aktivitas atau kegiatan secara terus-menerus dan dilakukan dengan tekun dan benar. Ketekunan, kebiasaan baik, dan konsisten akan dapat membentuk seseorang untuk memiliki mental juara. Ketiga, kemampuan dalam berkompetisi. Kompetisi terkadang memiliki anggapan sesuatu yang tidak baik dan negatif. Namun, jika dicermati, ternyata berkompetisi memiliki aspek positif. Sosok yang mampu memiliki daya saing dan mampu bersaing akan membantu dia untuk meningkatkan kualitas dirinya. Melalui kompetisi, dia akan melihat kondisi dirinya dan mengenali dirinya lebih baik sehingga dia dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi di sekitarnya dan mempersiapkan dirinya hingga akhirnya dia dapat meningkatkan kualitas dirinya. Keempat, kemampuan untuk dapat melihat kelemahan diri dan dapat menentukan cara untuk mengatasinya. Seseorang yang menyadari akan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki, maka dia akan mampu mengantisipasi apa yang akan terjadi dengan dirinya.
Kesadaran akan kelemahan yang dimiliki akan segera dapat diatasi dengan melakukan sesuatu yang lebih baik. Kelima, selalu memberikan kekuatan pada diri sendiri. Penting bagi seseorang untuk selalu memberikan kekuatan pada diri sendiri. Seiring dengan mengenali diri dengan baik, maka seseorang akan mampu menghargai diri sendiri dan meyakinkan diri akan kemampuan yang dimiliki. Ini adalah faktor penting agar diri dapat memiliki mental yang tangguh sebagai juara. Kelima hal itu bisa menolong teman podcast dalam membentuk dan mengkreasi diri menjadi pribadi yang memiliki mental sang juara. Jadi, mengkreasi mental juara bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin selama teman podcast punya kemauan yang kuat dan ketekunan dari dalam diri ya. Teman podcast, kita semua harus bisa bergerak bersama-sama untuk menuju hidup yang lebih baik ya. Terutama bagaimana generasi muda bisa mengkreasi mental juara ke dalam dirinya. Sekian dulu teman podcast episode 2. Tetap dengerin teman podcast yang tayang setiap tanggal 7 ya. Tetap jaga kesehatan teman podcast. See ya!